Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didik yang hebat, selamat datang kembali dalam pembelajaran sejarah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu materi yang sangat penting, yaitu asal-usul manusia dan peradaban-peradaban besar dunia. Pernahkah kalian bertanya dalam hati, bagaimana kehidupan manusia pada jutaan tahun yang lalu? Bagaimana manusia yang awalnya hidup berpindah-pindah akhirnya mampu membangun kota, kerajaan, bahkan peradaban yang begitu maju? Semua pertanyaan itu akan kita bahas bersama pada video kali ini. Melalui materi ini, kalian tidak hanya akan mengetahui bagaimana manusia berkembang, tetapi juga memahami bahwa kemajuan suatu bangsa merupakan hasil dari kerja keras, kreativitas, dan kemampuan manusia dalam beradaptasi dengan lingkungan. Mari kita mulai perjalanan panjang sejarah umat manusia. 1. Apa yang dimaksud dengan asal-usul manusia? Ketika membahas asal-usul manusia, sebenarnya kita sedang membahas pertanyaan yang sangat mendasar, yaitu dari mana manusia berasal dan bagaimana manusia berkembang hingga menjadi seperti sekarang. Asal-usul manusia dipelajari melalui berbagai cabang ilmu, seperti arkeologi, paleoantropologi, geologi, biologi, dan antropologi. Para ilmuwan mempelajari berbagai bukti yang ditemukan di dalam tanah, seperti fosil manusia, alat-alat batu, sisa makanan, hingga jejak permukiman kuno. Semua bukti tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode ilmiah sehingga dapat diketahui umur temuan, lingkungan tempat hidup manusia, hingga pola kehidupannya. Melalui penelitian yang berlangsung selama lebih dari 2 abad, para ilmuwan berhasil menyusun gambaran mengenai perjalanan panjang perkembangan manusia. Dua, kehidupan manusia purba. Mari kita bayangkan kehidupan jutaan tahun yang lalu. Pada masa itu belum ada rumah, kendaraan, listrik, bahkan belum mengenal tulisan. Manusia hidup sepenuhnya bergantung pada alam. Mereka berburu hewan liar, menangkap ikan, mengumpulkan bobehan umbi-umbian dan dedaunan yang dapat dimakan. Karena sumber makanan selalu berpindah, mereka juga hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Peralatan yang digunakan masih sangat sederhana. Sebagian besar dibuat dari batu yang dipukul hingga tajam. Walaupun sederhana, alat-alat tersebut menunjukkan bahwa manusia telah mampu berpikir dan memanfaatkan lingkungan untuk mempertahankan hidup. 3. Perkembangan manusia. Para ilmuwan berpendapat bahwa perkembangan manusia berlangsung secara bertahap dalam waktu yang sangat panjang. Evolusi manusia mencakup rentang waktu jutaan tahun, dimulai dari nenek moyang berbentuk kera di Afrika Australopithecus, bermigrasi ke wilayah seperti Jawa dan Australia seperti Homo erectus dan Homo floresiensis, hingga puncaknya pada kemunculan Homo sapiens modern. Setiap tahap perkembangan menunjukkan peningkatan kemampuan berpikir, kemampuan menggunakan alat, serta kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Semakin berkembang kemampuan berpikir manusia, semakin maju pula kebudayaan yang mereka hasilkan.
4. Kehidupan manusia purba di Indonesia. Tahukah kalian bahwa Indonesia merupakan salah satu wilayah terpenting dalam penelitian manusia purba dunia? Pulau Jawa menyimpan banyak fosil manusia purba yang ditemukan oleh para ahli. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Eugene Dubos. Pada tahun 1891, ia menemukan fosil Homo erectus di Trinil, Jawa Timur. Penemuan ini menjadi sangat penting karena membuktikan bahwa manusia purba pernah hidup di Nusantara. Selain Homo erectus, ditemukan pula Meganthropus paleojavanicus, Homo soloensis, dan Homo wajakensis. Banyak di antaranya ditemukan di Sangiran, yang kini diakui sebagai salah satu situs warisan dunia karena menyimpan ribuan fosil manusia dan hewan purba. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memahami sejarah evolusi manusia. 5. Revolusi besar dalam kehidupan manusia. Anak-anak, perubahan terbesar dalam sejarah manusia terjadi ketika manusia mulai mengenal pertanian. Perubahan ini dikenal sebagai revolusi Neolitik. Mengapa disebut revolusi? Karena terjadi perubahan besar dalam cara manusia menjalani kehidupan. Sebelumnya, manusia hanya mengambil makanan dari alam. Kini manusia mulai menghasilkan makanan sendiri. Mereka menanam tanaman, mereka memelihara hewan, mereka membangun rumah. Mereka mulai tinggal bersama dalam sebuah permukiman. Inilah awal terbentuknya desa-desa pertama. Karena hidup menetap, jumlah penduduk semakin banyak. Muncul pembagian pekerjaan. Sebagian menjadi petani, sebagian menjadi pengrajin, sebagian menjadi pedagang, sebagian menjadi pemimpin. Kehidupan manusia pun menjadi semakin kompleks. Enam, apa itu peradaban? Ketika masyarakat mulai berkembang, muncullah sesuatu yang disebut peradaban. Peradaban adalah tingkat kehidupan masyarakat yang telah maju. Suatu masyarakat dikatakan berperadaban apabila telah memiliki pemerintahan, sistem hukum, pembagian pekerjaan, tulisan, ilmu pengetahuan, agama, seni, teknologi, dan kota sebagai pusat kehidupan. Peradaban bukan hanya menunjukkan kemajuan teknologi. Peradaban juga mencerminkan bagaimana manusia mampu bekerja sama, mengatur kehidupan, dan menciptakan kebudayaan. 7. Mengapa peradaban besar selalu lahir di dekat sungai? Coba perhatikan peta dunia. Hampir semua peradaban besar lahir di sekitar sungai. Mengapa demikian? Karena sungai merupakan sumber kehidupan. Air sungai digunakan untuk minum, untuk memasak, untuk mengairi sawah, untuk transportasi, untuk berdagang. Tanah di sekitar sungai juga sangat subur sehingga cocok untuk pertanian. Tidak heran jika masyarakat memilih menetap di daerah aliran sungai. 8. Peradaban Mesopotamia. Peradaban pertama berkembang di wilayah Mesopotamia. Wilayah ini berada di antara Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Disinilah bangsa Sumeria membangun kota-kota pertama di dunia.
Mereka menciptakan tulisan paku, sistem irigasi, roda, kalender, hingga hukum tertulis yang dikenal sebagai Kode Hammurabi. Semua itu menjadi dasar perkembangan kehidupan masyarakat berikutnya. 9. Peradaban Mesir kuno. Di Afrika berkembang peradaban Mesir kuno di sepanjang Sungai Nil. Bangsa Mesir memanfaatkan banjir tahunan Sungai Nil untuk menyuburkan lahan pertanian. Mereka membangun piramida sebagai makam para firaun. Selain itu, mereka menguasai matematika, astronomi, kedokteran, dan teknik bangunan. Hingga kini, piramida masih menjadi salah satu bangunan paling mengagumkan di dunia. 10. Peradaban lembah Sungai Indus. Di Asia Selatan berkembang peradaban Harappa dan Mohenjo-daro. Yang menarik, kota-kota tersebut telah memiliki jalan yang lurus, saluran air bawah tanah, sistem sanitasi, dan tata kota yang sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat saat itu telah memiliki kemampuan teknik yang tinggi. 11. Peradaban Tiongkok. Peradaban Tiongkok berkembang di sekitar Sungai Huanghe. Bangsa Tiongkok menghasilkan berbagai penemuan penting seperti kertas, kompas, bubuk mesiu, dan teknik percetakan. Selain itu, lahir pula ajaran Konfusius yang menekankan pentingnya pendidikan, moral, dan pemerintahan yang baik. 12. Peradaban Yunani. Yunani dikenal sebagai tempat lahirnya filsafat dan demokrasi, mencari kebenaran melalui diskusi dan menggunakan akal dalam memahami kehidupan. Warisan pemikiran mereka masih dipelajari hingga sekarang. 13. Peradaban Romawi. Bangsa Romawi membangun salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah. Mereka terkenal karena hukum, administrasi pemerintahan, pembangunan jalan raya, jembatan, saluran air, dan bangunan megah seperti Kolosium. Banyak sistem hukum modern yang masih dipengaruhi oleh hukum Romawi. Anak-anak, setelah mempelajari berbagai peradaban tersebut, kita dapat melihat satu kesamaan. Tidak ada bangsa yang maju secara tiba-tiba. Semua membutuhkan proses. Mereka berkembang karena memiliki semangat belajar, mampu bekerja sama, mau berinovasi, dan mampu memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Kemajuan bukan hanya ditentukan oleh kekayaan alam, tetapi terutama oleh kualitas manusianya. Dari perjalanan panjang sejarah ini, kita belajar bahwa manusia berkembang dari kehidupan yang sangat sederhana menjadi masyarakat yang mampu membangun kota, kerajaan, dan peradaban besar. Semua itu terjadi karena manusia terus belajar, berpikir, bekerja sama, dan menciptakan berbagai inovasi. Sebagai pelajar, kalian adalah generasi penerus peradaban. Tugas kalian bukan hanya mempelajari sejarah, tetapi juga mengambil pelajaran darinya agar mampu membangun Indonesia yang lebih maju di masa depan. Ingatlah, sejarah bukan sekadar cerita tentang masa lalu. Sejarah adalah cermin untuk memahami masa kini dan kompas untuk menentukan arah masa depan.